Kalau Arya pulang sekolahnya masih lama, Bu? Sebentar lagi mungkin, pas Sebentar duhur. lagi. Iya. Nah, informasi yang saya dapatkan kan katanya Arya itu sampai putus sekolah. Iya. Waktu sekolahnya pas mau naik kelas 6. Gitu kan ceritanya kayak gini. Gimana tuh, Bu? Ceritanya awalnya gitu sebelum viral di TikTok gitu ya. Dia berjualan kan ke Puskesmas Cihaur pagi-pagi. Nah, terus waktu masih libur. Terus ada Bu Dokter yang ngasih buku gitu buat masuk sekolah tanggal 17, pulpen sepertilah perlengkapan sekolah gitu. Nah, pas dia pulang berhubung adiknya belum beli karena saya belum punya uang gitu. Arya nanya, "Bu, Ade udah punya buku pulpen yang seperti itu?" "Belum," kata saya gitu. Terus dia bilang, "Ya udahlah, yang tadi dikasih sama Bu Dokter buat adik saja." Nah, setelah itu ada yang nagih utang. Terus ya mungkin ya nadanya agak tinggi, Arya nggak enak gitu. Kalau ibunya dimarahi atau gimana kayak gitu ya. Makanya dari sana Arya mutusin katanya, "Bu, saya mau keluar aja sekolah," katanya gitu. "Biar adik-adik yang nerusin sekolah," kayak gitu. Dia bilang, kata saya, "Nggak usah, itu kan marah-marah sama ibu," katanya kayak gitu. Bilang sama saya. Ya sampai akhirnya dia kekeh pengen jualan gitu, bawa jualan lagi ke puskesmas. Terus ibu dokter yang ngasih buku nanya, "Kenapa adek nggak masuk sekolah, kan ibu udah ngasih buku," katanya kayak gitu. Terus dia jawab, "Bu, maaf sepertinya saya nggak lanjut sekolah," katanya kayak gitu, "karena kan ibu saya butuh biaya buat berobat kayak gitu, buat ongkos juga," katanya gitu dia bilang. Terus adik-adik juga butuh biaya buat bekalnya sekolah gitu, buat makan sehari katanya gitu. Ya makanya dari sana. Ini adik Arya ya, baru pulang? Saling. Sehat sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih bisa silaturahmi. Di Aryanya boleh nanti sama ibu aja. Tadi ada kegiatan. Oh ya nggak apa-apa. Berarti nggak sempat putus sekolah, berarti Bu lanjut masih lanjut? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Gitu. Nah berarti baru rencana nggak mau cuma 3 hari nggak masuk gitu. Hari Senin Selasa nggak masuk gitu. Soalnya kan dia berjualan terus gitu. Iya. Berarti mulia banget ya di Arya ini. Rela beliau misalkan adik-adiknya nggak punya perlengkapan sekolah mengalah untuk adik-adiknya biar adik-adiknya aja yang sekolah. Namun mungkin karena ramenya viralnya di TikTok, rame di TikTok terus dari pemerintahan merhatiin sehingga De Arya ngebujuk De Arya supaya lanjut sekolah lagi. Iya, alhamdulillah. De Arya tuh kalau jualan tuh kemana? Ke puskesmas apa? Puskesmas Cihaur, Puskesmas Cimanis, terus ke Cimanis, ke rumah sakit umum Sukarjo. Jalan kaki deh tiap hari. Iya, awalnya naik ojek. Ya dari terus? Sini ke Cihaur, terus ya ngeteng naik angkot, angkutan umum. Naik angkot. Iya. Itu jualan apa tadi teh? Makanan ringan itu. Biasanya per hari dapat berapa dek? Kalau kotornya sih 100.000, 160, 150. Wah, tergantung batinya nih. Kalau misalkan biasa laba lah keuntungan bisa dapat berapa dari segitu? Itu 60.000. Alhamdulillah cukup ya buat makan. Ya De Arya ya. De Arya ini sungguh luar biasa hebat. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dari kecil itu udah luar biasa loh Bu perjuangannya. Jadi rela mengorbankan kebahagiaannya demi adik-adiknya dan mengurus ibu. Kalau ibu tuh sakit apa sih ibu? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Justru itu saya juga sering sedih gitu ngelihat anak saya. Seharusnya kan seumuran dia itu sekolah terus main sama temen-temennya. Ini malah pas maghrib baru pulang jualan gitu. Saya juga suka nangis gitu. Saya juga berpikir kayak gini, gara-gara saya sakit kayak gini anak saya jadi terjerumus ke dagang kayak gitu. Ya saya selalu nangis tiap malam kalau lihat dia tidur gitu. Mungkin lelah gimana gitu. Tapi alhamdulillah Arya selalu menguatkan saya. Alhamdulillah. Dia selalu bilang kayak gini, "Bu, ibu harus semangat. Ibu nggak boleh berpikiran jelek apapun," katanya kayak gitu. "Saya anak ibu. Dari kecil saya diurus sama ibu," katanya kayak gitu. "Saya ingin balas budi sama ibu. Ibu jangan mikirin gimana kalau anak saya nggak lanjut sekolah. Jangan mikirin kayak gitu," katanya kayak gitu. "Insya Allah akan sukses." Dia selalu bilang kayak gitu sama aku. Dia selalu bilang ibu harus semangat untuk cuci darah. Sempat saya mau bilang kayak gini ke anak-anak, "Adek, ibu capek nggak mau cuci darah," kata ibu. "Nggak apa-apa lah, ibu dicabut nyawa sama Allah sekarang," kata saya kayak gitu. Terus anak-anak bilang kayak gini, "Jangan ngomong kayak gitu ibu, kalau ibu pergi kita gimana," katanya kayak gitu. "Saya mau berusaha seperti ini karena ada alasannya, itu ibu," katanya gitu. "Saya pengen lihat ibu sehat lagi," katanya kayak gitu. "Saya ingin ngebahagiain ibu," katanya kayak gitu. Ya makanya bangkit lagi semangat saya untuk cuci darah.
Ya, Bu, luar biasa Arya. Alhamdulillah. Laki-laki hebat kamu tuh nanti udah dewasa. Nah, Ibu, kalau Ibu tuh punya penyakit itu dari tahun berapa atau udah berapa tahun? Habis lahiran. Habis lahiran. Iya, Adeknya yang Arya. ketiga. Yang ketiga. Iya, waktu itu saya diponis katanya ibu ginjalnya rusak, ibu harus ikutin cuci darah katanya kayak gitu. Saya nanya kayak gini, dok kok bisa kayak gitu? Saya kan nggak ada gejala atau gimana kayak gitu. Terus dokter bilang katanya nanti juga sembuh. Ya udah saya ikutin gitu. Nah terus itu berobatnya setiap 2 minggu sekali? Bukan, 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Iya, Senin Tapi Ibu punya itu kan BPJS? Iya. Bisa tapi ya, tidak semua obat di cover sama BPJS gitu. Gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah ya udah ada dari dinas sosialnya. Alhamdulillah. Ada dari pemerintah merhatiin. Iya, alhamdulillah. Tapi sekarang De Arya masih suka jualan nggak sayang? Enggak. Berarti udah berapa hari mungkin? Udah berapa? Jualan dari umur berapa Bu De Arya? Dari waktu mau naik kelas 5. Berarti udah 2 tahun ke belakang ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Nah ini saya juga dapat informasi dari pemberitaan itu katanya ayahnya kabur. Itu kabur atau gimana sih Bu? Ya sebenarnya sih dulu waktu itu saya kan pernah sempat bengkak ini 3 bulan nggak bisa jalan karena salah tusukan gitu, tusukan jarum. Terus dipasang alat di sini CDL buat cuci darah. Nah setelah itu ini kan keluaran nanah sama darah. Nah terus perawat cuci darah bilang kayak gini, Pak ini si ibu sebaiknya itu pasang apesan katanya, soalnya ininya udah keluar nanah sama darah gitu, takutnya infeksi menyebar ke ini gitu. Nah terus setelah itu saudara-saudara berunding sama suami katanya kayak gitu, gimana pembiayaannya kayak gitu, terus mau nyewa apa gitu. Nah suami bilang ya udah saya mau pergi dulu ke ke kampungnya katanya gitu. Nah pas waktu mau berangkat dia nggak ada kabar, nggak ngasih kabar. Iya sampai sekarang nggak ada. Sekarang mah nelponan mungkin udah tahu yang karena ini, viral ya, itu mungkin. Dulu mah berarti nggak ada kabar sama sekali. Ada sempat gitu ya, berhubung karena saya suka bilang kayak gini, kata saya ini anak di sekolah ada pembiayaan ini itu kayak gitu, cobalah bergilir kata saya, terus utang juga banyak yang nagih kata saya gitu kan, punya utang waktu masih sama suami gitu. Nah terus mungkin dia pusing, sempat diblok nomor saya sama anak, nggak ada komunikasi sama sekali. Nah setelah itu, pas mau Lebaran Rayagung kemarin Idul Adha, ada ngontek cuman istrinya, istri baru. Iya sama anak. Ini Arya saking kaget gitu, nggak tahu. Terus kan dia nanya, saya kan lagi duduk di sini, anak saya Naomi sama Arya duduk di sini. Terus mereka berdua bilang kayak gini, Bu lihat ini WA, Bu lihat ini WA. Terus saya bilang kayak gini, tunggu dulu, ibu lagi pusing mikirin dagangan kata ibu harus minta lagi dagangan kemana kayak gitu ya, ini banyak yang pesen tapi uang nggak punya gitu. Ini tapi pas lihat wajah Arya kok merah gitu, kayak marah banget gitu. Terus Dek ada apa ini, pas dibaca saya istrinya Ruben katanya gitu. Ya Allah, ya saya juga sempat kaget ya, kalau saya emang nggak apa-apa lah gitu ya, cuman saya lihatnya anak gitu, kenapa nggak ngasih tahu sama anak kalau dia mau nikah kayak gitu. Jadi kan mereka ngerasa nggak dihargain gitu ya. Dari sana ayah semakin marah, terus dia bilang, udahlah Bu, sekarang mah jangan mikirin harus sekolah, mah sekarang mau fokus berjualan, mau dagang. Dari sana gitu. Berarti udah berapa tahun suami meninggalkan ibu? Ya gimana ya, kadang dia nggak ada terus ada lagi, jadi nggak bisa diituin gitu. Statusnya ibu sama suami udah pisah, iya, udah cerai atau? Cuman belum ke negara, baru talak. Baru keluar talak. Iya aja. Talak. Baru keluar ucapan talak ya Bu ya? Iya. Jadi belum surat status resmi. Iya. Padahal mah kalau menurut saya sebelum nikah itu ya urusin dulu perceraian sama ibu. Nah begitu yang saya inginkan. Saya juga suka bilang kayak gini, kapan kita mau ke negara, kapan kita mau sidang. Terus dia selalu bilang katanya harus punya uang, harus punya bekal buat jajan. Aku mah bukan anak kecil, saya mah pengen selesai semuanya kayak gitu. Ya dianya nggak itu. Masa proses untuk perceraian nggak mampu, nikah mampu? Iya kan gitu. Nah, udah ibu pokoknya ibu yang sabar aja. Dari setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Mungkin ibu bakal mendapatkan kebahagiaan untuk kedepannya, terutama De Arya ya. De Arya
De Arya rela berkorban kerja banting tulang untuk mamah dan juga adik-adiknya sebagai pengganti bapaknya. Yang kalau bisa dikatakan ya seperti itulah kejadiannya kronologisnya sama ibu dijelasin ya ibu ya. De Arya ini sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Kakak yakin De Arya pasti bakal menjadi orang yang sukses. Karena Amin, amin. gini Bu, harga diri seorang laki-laki kan adalah bekerja dan bertanggung jawab seperti itu kepada keluarganya. De Arya masih usia 12 tahun udah bisa bertanggung jawab dan mau bekerja untuk ngebahagiain mamah dan juga adik-adiknya. Iya. De Arya, pokoknya De Arya, kakak yakin De Arya pasti jadi orang sukses. Iya, amin, amin. Nah, ibu jadi emang benar Bu kata De Arya, ibu jangan sampai istilahnya pesimis atau misalkan putus harapan. Seperti tadi yang ibu ucapin, gak apa-apa ibu mah sampai dicabut nyawa kalau belum waktunya mah gak bakalan Bu. Emang sempat Seperti waktu itu. Dulu saya wajar. Iya. Tapi nanti ke depan namanya gak boleh kayak gitu lagi ya Bu ya. Iya. Ibu itu harus optimis, jangan pesimis. Ibu harus hakul yakin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sembuh dan bisa mengurus kembali anak-anaknya, mengurus kembali De Arya. Ibu kalau boleh tahu itu hutangnya berapa sih Bu? Ya ke BTPN masih besar sih. Berapa Bu? Sebutin aja Bu nominalnya. 2.600.000 gitu. Kalau PNM nggak tahu gitu. Kalau MBK emang sudah lunas, cuman direnteng gitu sama tetangga-tetangga, dibantuin tapi tetep kan saya masih utang meskipun direnteng gitu. Iya, ada bantuan sosial dari tetangga lah, ya sama tetangga gitu ya, rukun warganya, rukun sosialnya masih bagus berarti ya di sini. Alhamdulillah ya. Di sini ya. Di sini juga alhamdulillah tetangga-tetangga pada merhatiin support, gitu. Ngedukung, katanya nggak apa-apa lah laki-laki yang kayak gitu mah, katanya ya nyemangatin semuanya alhamdulillah. Dulu sempat sih waktu diponis diisolasi saya, dirawat di itu kan diisolasi harus sendiri ya. Diituin katanya COVID. Padahal kan yang cuci darah itu emang sering lah masalah sesak napas itu udah nggak aneh gitu. Tapi kan berhubung waktu itu penyakit COVID masih itu, jadi disangkanya saya COVID gitu. Nah sempat diisolasi di lantai 3. Saya mikir kayak gini, saya di sini sendiri nyusahin anak-anak keluarga. Gimana kalau saya lompat ke bawah kayak gitu? Mikirnya tuh udah di depan jendela. Ya jangan sampai Bu. Astagfirullah, kalau saya lompat mending langsung mati. Ini kalau langsung dirawat lagi Bu, jangan sampai kata saya kayak gitu. Ibu kalau misalkan ibu bunuh diri, meninggal karena bunuh diri, itu akan udah pecat iman. Ibu harus kuat ya Bu ya. Iman ibu harus kuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mah kalau misalkan ada yang bisik-bisik kayak gitu itu gangguan godaan dari setan. Iya, saya tahu. Ibu mungkin tahu lah karena wilayah Tasik itu banyak pondok-pondok pesantren ya Bu ya. Nah Arya berarti sekarang mah udah nggak jualan lagi? Udah nggak jualan. Kenapa? Sekarang fokusnya ke sekolah. Belajar. Karena dari dinas sosial itu Bu. Ya, dari Kemensos, dari alhamdulillah Bapak Gubernur juga gitu. Pak RK. Dari Bapak Wakil Bupati juga gitu nyemangatin untuk fokus sekolah kayak gitu. Makanya alhamdulillah perekonomian mau dibantu kayak gitu. Alhamdulillah. Itu kan rezeki Bu. Kebahagiaan udah di depan mata. Dulu ibu susah mungkin setahun ke belakang ditinggal pergi sama suami, dan sekarang kan ada hikmahnya, ramainya di TikTok, terus ya kebahagiaan itu udah di depan mata. Bisa jadi kan Arya nanti dapat beasiswa sekolah sampai ke perguruan tinggi, bisa menggapai cita-citanya. Di Arya cita-citanya pengen jadi apa sayang? TNI. Wah bagus. Emang jiwa kesatria udah terbentuk dari sekarang nih. Mental baja di Arya ini udah terbentuk loh. Emang TNI itu mentalnya harus kuat, dan sekarang udah benar-benar kuat loh di Arya. Sudah luar biasa hebat. Nah Ibu, kalau hutang ke BTPN kan biasanya diangsur per bulan. Iya. Nah, itu waktu dulu tuh berarti Arya yang bayar? Bukan, waktu sama suami kan waktu saya masih sehat gitu, belum sakit kayak gini. Berarti sekarang mah berarti utang-utangnya udah pada lunas? Belum, justru itu. Nah, kan suami nggak nuntut, nggak, ya maksudnya nggak nyicil kayak gitu ya. Makanya sekarang nagihnya ke saya. Karena makanya yang jadi pertanyaan saya, setelah suami Ibu pergi, meninggalkan Ibu dan keluarga, kan ke BTPN per bulan harus bayar. Jadi yang bayar itu harus hasil dari jualan Arya. Iya, berhubung banyak utangnya jadi nggak kebayar semua gitu. Nggak kebayar. Buat makan aja susah, apalagi bayar utang ya Bu ya. Apalagi kan saya harus berobat 1 minggu
2 kali. Ongkos juga kan. Kalau misalkan berangkat berdua itu sama makan di sana itu kadang habis 100 atau 80. Ongkos kan pulang pergi itu naik angkutan umum habis 60.000 untuk ongkos aja gitu. Belum makan kan di rumah sakit kan lama, cuci darah 4,5 jam gitu. Oke Ibu terima kasih nih, De Arya terima kasih atas waktunya ya. Udah berkenan menerima saya bersilaturahmi ke sini. Semoga saya doakan nih Ibu ya, Ibu sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Cepat sehat ya Bu ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan iman Ibu. Amin. Jangan sampai, pokoknya saya mau titip Bu, jangan sampai ya ada pikiran pengen menyelesaikan hidup dengan cara bukan takdir dari Allah ya Bu ya. Ya malum, soalnya kan saya baru gitu, saya nggak nyangka bakal punya penyakit kayak gini juga gitu. Tapi saya juga selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah diberikan ya. Maksudnya nikmat Ibu saya kan luar biasa. Nggak pernah membayangkan bakal ngerasain sesak napas, terus ini dioperasi pasang CDL, terus ini cuci darah juga kayak gitu, terus muntah darah. Saya nggak pernah mikirin yang kayak gitu ya maksudnya. Ibu sadar gak Bu, nikmat paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu mempunyai anak laki-laki yang bisa bertanggung jawab walaupun masih kecil. Iya, saya sadar banget, sadar sekali. Sekarang mah sadar kan Bu ya. Nah, De Arya, kakak doain nih De Arya semoga kelak menjadi orang yang sukses, bisa membahagiain orang tuanya, berguna bagi masyarakat ya De Arya. Amin, amin ya Allah.